Brazil membuka partai perdananya di Piala Dunia 2026 dengan sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena lawan Maroko seri 1-1. Yang jadi problem bukan masalah skor akhirnya. Yang jadi problem permainan Brazil. Ini Brazil bisa dibilang dari tim Samba menjelma jadi tim hampa. Karena apa? Minim kreativitas. Para pemainnya sering banget tuh salah umpan lah, yang kontrol bola beberapa kali bolanya lepas lah. Udah gitu juga goyangan sambanya, gocekan sambanya nggak keluar di pertandingan tadi bisa dibilang. Karena apa ya? Karena minim kesempatan untuk melakukan penetrasi di area sepertiga akhir pertahanan dari Maroko. Karena ya Maroko tampil sangat-sangat apik di pertandingan tadi menurut gue ya. Malah lebih enak ditontonnya tuh permainan Maroko dibandingin permainan Brazil di pertandingan tadi. Akraf Hakimi, terus juga nomor punggung 6 tuh pemain Maroko, masih muda tapi waduh, keeping bolanya bagus banget dan mencari ruang di daerah pertahanan lawan juga mantep banget. Screeningnya juga aduh udah ciamik banget. Padahal umurnya belum nyampe 20 tahun, tapi kelasnya udah kayak Iniesta waktu masih muda. Sementara Brazil, lah ini yang menjadi PR Brazil menurut gua ya di Piala Dunia 2026 kali ini adalah pemain tengahnya. Kelihatan banget tadi Brazil, pemain tengahnya nggak ada tuh yang kualitasnya sekelas ataupun setara dengan Kakak ya kan. Mengandelin Lucas Paqueta, Casemiro pun nggak bisa diplot untuk menjadi box to box tuh sepanjang pertandingan. Dia lebih cenderung main di DMF posisinya, bahkan babak kedua dia sering geser ke arah kanan pertahanan lawan alias jadi left wing tuh. Casemiro sering bergerak di babak kedua, terutama di atas menit 60. Pas Fabinho masuk, nah agak mendingan tuh. Fabinho masuk di babak kedua, di tengah Brazil jadi lebih mendingan, jadi lebih oke dalam membendung alur bola ataupun serangan-serangan dari Maroko yang di babak pertama itu bisa dibilang cukup gencar ya ke daerah pertahanan Brazil. Dan beberapa kali back Brazil sempat keteteran untuk menghadapi gelombang serangan dari Maroko di pertandingan tadi. Brahim Diaz, waduh luar biasa banget. Terus juga penyerang bikin gol untuk main Maroko tadi. Golnya pun menurut gue ya sangat-sangat luar biasa banget ya. Benar-benar bisa manfaatin celah tuh. Bola terobosan manfaatin celah di dua back tengah Brazil, Marquinhos sama Gabriel Magalhaes yang udah out of position ketika gol pertama dari Maroko terjadi. Dan kredit pun buat Maroko ya kan, bisa dibilang tadi kiper Maroko bunuh nggak terlalu kerja keras ya, karena jarang mendapatkan ujian, jarang mendapatkan tekanan dari Brazil sepanjang laga. Bahkan shoot on targetnya pun nggak banyak-banyak banget, di bawah 5 shoot on targetnya di pertandingan tadi tuh. Dan Vinicius Junior juga sangat disayangkan ya, jarang mendapatkan suplai bola-bola enak tuh Vinicius Junior. Kita tahu dong Vinicius itu kalau sering dapat suplai bola enak di sisinya yang ada dia tuh sisi kiri, dia bakal menari-nari tuh, bakal goyang samba. Tapi tadi goyangan samba Vinicius Junior jarang banget kelihatan. Karena apa ya? Karena peran lini tengah agak mampet di pertandingan tadi. Ya lagi-lagi sih kualitas pemain emang sangat-sangat menentukan. Biarpun ada Casemiro ataupun Fabinho, tapi Brazil kekurangan pemain tengah yang bertipikal sebagai IMF nih, attacking midfielder. Tapi ya namanya bola bundar ya kan, mungkin ada sisi ini baru pertandingan perdana bagi Brazil ya kan. Ingat dong Argentina dulu tahun 2022 bahkan kalah sama Arab Saudi kan, tapi endingnya apa? Argentina angkat trofi jadi juara Piala Dunia 2026. Dan Brazil bisa aja di Piala Dunia kali ini di awal-awal seri 1-1, nanti di akhir di endingnya Brazil bakal lihat tim lain angkat trofi. Ya ditambah lagi tadi juga sebenarnya Brazil di bench di bangku cadangan masih punya kartu truf tuh menurut gua. Masih ada Martinelli yang sayang banget nggak dimainin, Endrick juga nggak dimainin tuh ya, Endrick ya kan. Harusnya dimainin tuh, biarpun masih muda, tapi gue yakin banget Endrick kalau dimasukin dia bisa memecah konsentrasi dari pertahanan Maroko tuh yang bisa dibilang tampil cukup solid sepanjang laga, sepanjang 2 kali 45 menit. Terbukti Brazil kesulitan membongkar dan minim peluang di pertandingan tadi yang berakhir dengan skor 1-1 ya. Tapi ya mungkin Ancelotti lebih tahu ya dibandingin kita ya kan. Kata lo cuma bisa cop-cop doang, ngemeng doang, yeping doang ya, namanya penonton ya bisa komentar doang, kalau bisa main mah ikut main ya kan. Tapi sayang aja nggak di-calling sama Ancelotti. Dan ya kalau kita lihat lagi tadi, selain dari tengah, yang menjadi catatan buat Brazil adalah kehadiran Neymar belum bisa dirasakan sama Brazil di pertandingan kali ini. Karena kenapa ya? Karena menurut gue menjadi wajar ketika Neymar cedera, Ancelotti nggak nyoret Neymar dari skuad Brazil di Piala Dunia. Karena apa? Emang sangat dibutuhkan.
Untuk apa? Agar lini depan Brazil lebih kreatif, lebih lebih fleksibel ketika nanti deadlock kayak tadi tuh ya kan. Kalau ada Neymar tadi gue yakin banget tuh Brazil bakal lebih punya cara untuk membongkar lini pertahanan Maroko. Tapi ya kita lihat aja nanti nih. Kalau Neymar udah fit dan bisa main di partai kedua, bisa jadi Brazil bakal pesta gol ke gawang lawannya.